Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkah rahmat dan karunia beliau sehingga kita dalam sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan buat pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat yaitu dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar komunikasi dan public speaking, yaitu Ibu Dr. Haja Salmaini SSPD MSI. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata mukadimah, langsung saja masuk pada presentasi, yaitu tentang hasil rancangan jurnal yang telah Ananda buat. Yaitu ada pun rancangan dalam membuat artikel. Yang pertama ada judul, yang kedua nama dan keterangan penulis, ketiga abstrak, keempat kata kunci, kelima pendahuluan, 6 metode penelitian, 7 hasil dan pembahasan, 8 penutup, dan yang terakhir ke-9 yaitu daftar rujukan. Baiklah, langsung saja masuk pada artikel yang telah saya buat, yang telah Ananda buat berdasarkan rancangan artikel yang telah disusun tadi, mulai dari 1 hingga 9 tadi. Baiklah, yang pertama yaitu ada judul. Nah, judul yang Ananda buat yang pertama yaitu mengenai analisis proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter siswa dengan metode pembelajaran STEM. Nah, itu merupakan judul artikel yang Ananda buat. Nah, selanjutnya masuk pada rancangan artikel yang kedua yaitu ada nama dan keterangan penulis. Nah, namanya itu nama Anda sendiri yaitu Izra Cahyani. Keterangan penulis yaitu universitas, yaitu berasal dari instansi Universitas Negeri Padang. Email izra@cahyani@gmail.com. Nah, itu mengenai nama dan keterangan penulis. Lanjut yang ketiga, yaitu ada abstrak. Nah, di mana abstrak yang telah Ananda buat yaitu di mana upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia adalah prioritas pemerintah dalam meningkatkan masyarakat. Pendidikan tidak hanya mengenai transfer pengetahuan, namun juga membentuk karakter dan kepribadian. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan menekankan pembentukan karakter yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Di mana pendidikan karakter di sekolah dasar, terutama melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PPKM berbasis sains, teknologi, engineer, art and mathematics atau disebut dengan STEM, dianggap penting untuk menanggapi permasalahan pembangunan sumber daya manusia. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi literatur, yaitu mengeksplorasi bahwa integritas nilai-nilai Pancasila dan pendekatan STEM dapat membentuk karakter peserta didik secara holistik. Meskipun keuntungan signifikan, tantangan melibatkan ketersediaan fasilitas, pengetahuan guru, dan dukungan orang tua. Strategi pendidikan Pancasila yang melibatkan teknologi digital dan materi yang relevan diidentifikasi sebagai kunci sukses. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengevaluasi pelatihan guru dalam merancang proyek STEM dan meningkatkan dukungan orang tua. Dengan demikian, pendekatan ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembentukan karakter dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, itulah mengenai abstrak terkait judul artikel yang telah saya buat. Lanjut ke rancangan artikel yang keempat, itu ada kata kunci. Nah, kata kunci berdasarkan judul artikel, nah yang sudah kita lakukan melalui abstrak tadi, terdapat
Ada satu, dua, tiga, empat. Ada 4 kata kunci. Yang pertama ada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, karakter siswa, metode pembelajaran STEM. Nah, itu adalah kata kunci dari artikel. Lanjut, yang kelima itu pendahuluan. Nah, pendahuluan berdasarkan artikel yang telah Ananda buat, yaitu tujuan pendidikan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pengembangan karakter seseorang atau individu yang konsisten dengan karakter nasional Indonesia, seperti yang diamalkan dalam nilai-nilai Pancasila, yaitu menurut Widyat Maka dan Sofa tahun 2022. Pendidikan karakter ini sangatlah penting di mana ditegaskan oleh Hidayah Iskandar, Kusmayanti, dan Sailendra tahun 2023 yang menekankan bahwa karakter merupakan hal mendasar dalam pengembangan sumber daya yang bermutu. Oleh karena itu, sepatutnya ditanamkan pada diri siswa sejak dini. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan mempunyai peran sentral dalam mengembangkan kemampuan siswa agar dapat berpartisipasi dalam membangun peradaban manusia global searah dengan pengalaman nilai-nilai Pancasila yang dikaitkan dengan pendidikan karakter. Pendidikan Sains Teknologi Engineer Art and Mathematics atau kita sebut STEM dapat efektif digunakan sebagai metode pembelajaran yang mampu mengintegrasikan dan membimbing peserta didik menuju pembelajaran abad ke-21 yang melibatkan peralihan dari pola industri menuju pola digital. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti ingin mengetahui pembelajaran PPKM berbasis STEM di sekolah dasar dalam membentuk karakter peserta didik, tantangan implementasi STEM di sekolah dasar, dan bagaimana strategi pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter peserta didik di sekolah dasar. Nah, itulah mengenai pendahuluan terkait artikel yang Ananda buat. Selanjutnya masuk ke rancangan artikel yang keenam, yaitu metode penelitian. Nah, berdasarkan yang sudah dibacakan di abstrak tadi, di mana metode penelitian yang diambil yaitu penelitian ini menerapkan metode kualitatif, studi kepustakaan atau studi literatur. Nah, itulah mengenai metode penelitian. Selanjutnya masuk yang ketujuh, rancangan artikel, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, berikut adalah hasil dan pembahasan terkait judul artikel yang telah saya ambil. Yang pertama yaitu pembelajaran PPKM berbasis STEM di sekolah dasar dalam membentuk karakter peserta didik. Nah, STEM merupakan pendekatan yang berfokus pada peserta didik. Menurut Talib tahun 2019, STEM adalah perkembangan dari STEM dengan menambahkan unsur seni atau art dalam proses pembelajarannya. Pendidikan karakter merupakan upaya bersama untuk membimbing anak-anak dan remaja agar memperoleh sifat peduli, berpegang pada nilai-nilai dan tanggung jawab. Menurut Hendriana dan Jacobus tahun 2017. Melalui pendekatan STEM, guru atau pendidik dapat mengintegrasikan nilai-nilai persatuan Indonesia yang dapat dilaksanakan melalui praktik atau proyek kewarganegaraan yang merupakan strategi untuk memperkenalkan peserta didik pada dasar-dasar pengetahuan kewarganegaraan. Itu menurut Mulyoto dan Samsuri tahun 2017. Nilai-nilai dasar persatuan yang terdapat dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman utama dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni atau IPTEK. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK, diharapkan akan memberikan dampak yang luas terhadap persatuan bangsa Indonesia. Menurut Yanzi, Adha, Hidayat, dan Putri tahun 2019. Lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu mengenai tantangan implementasi STEM di sekolah dasar. Di mana penerapan pembelajaran STEM dengan semua keuntungannya tentu saja dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya.
Seperti berikut, yang pertama, ketersediaan fasilitas dan infrastruktur, seperti komputer dan internet, yang menjadi elemen kunci dalam pembelajaran STEM. Baik peserta didik maupun guru memerlukan teknologi ini untuk mengakses informasi yang terkait dengan pembelajaran STEM. Pembelajaran STEM secara lebih efisien menurut Rugainia, Nadiro, dan Usman 2021. Temuan penelitian juga mengidentifikasi bahwa adanya fasilitas pembelajaran berbasis teknologi informasi di sekolah berpengaruh pada pencapaian hasil belajar peserta didik. Itu pembahasan yang pertama, lanjut pada pembahasan kedua, yaitu pengetahuan guru mengenai pembelajaran STEM masih memerlukan peningkatan. Banyak guru yang menghadapi kesulitan dalam merancang proyek yang menggabungkan unsur-unsur STEM. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari orang tua menjadi permasalahan dalam hal ini, yaitu merujuk pada pembentukan karakter peserta didik. Banyak orang tua yang masih berpandangan bahwa tugas dan tanggung jawab pendidikan karakter sepenuhnya ada di sekolah. Oleh karena itu, karena kesibukan mereka dalam pekerjaan, orang tua seringkali lalai dalam memberikan dukungan untuk memperkuat pendidikan karakter di lingkungan rumah. Menurut Siam tahun 2021. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu bagaimana strategi pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter peserta didik di sekolah dasar. Strategi yang perlu diterapkan oleh seorang pengajar untuk membentuk karakter peserta didik dalam konteks pembelajaran adalah sebagai berikut. Pertama, merancang model dan pendekatan pembelajaran yang berbasis digital. Hal ini melibatkan pemanfaatan teknologi internet, YouTube, dan alat-alat lainnya. Yang kedua, menyiapkan materi pembelajaran atau bahan ajar yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila yang dapat dihubungkan dengan fenomena yang sedang terjadi. Ketiga, pendidik harus memberikan contoh yang baik bagi peserta didiknya. Nah, itulah mengenai pembahasan dan hasil dari artikel yang telah Ananda buat. Selanjutnya penutup. Nah, penutup yang terdapat pada artikel yang telah Ananda buat, yaitu di mana pembelajaran PPKM berbasis STEM di sekolah dasar memiliki fokus pada pengembangan karakter peserta didik. Pendekatan STEM yang melibatkan unsur seni dalam pembelajaran STEM, menekankan pengajaran yang berpusat pada peserta didik. Pendidikan karakter juga diintegrasikan dengan pendekatan STEM, dan Pancasila dianggap sebagai pedoman utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau IPTEK. Meskipun terdapat keuntungan dalam penerapan STEM, tantangan melibatkan ketersediaan fasilitas, pengetahuan guru yang perlu ditingkatkan, serta dukungan orang tua yang masih kurang. Strategi pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter peserta didik melibatkan penggunaan teknologi digital, persiapan materi pembelajaran yang relevan dengan nilai-nilai Pancasila, dan memberikan teladan yang baik oleh pendidik. Itulah mengenai penutup pada artikel yang telah Ananda buat. Nah, dalam membuat artikel kita itu memerlukan adanya daftar rujukan. Nah, sesuai dengan metode yang telah Ananda buat tadi. Ada beberapa daftar rujukan yang telah Ananda buat. Berikut adalah daftar rujukannya. Baiklah, sekian pemaparan artikel atau rancangan artikel yang telah Ananda buat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ananda akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.